Oke, sebenarnya untuk permasalahan kontinuitas ya, persamaan kontinuitas itu sebenarnya nggak terlalu susah untuk ngerjainnya. Jadi persamaan kontinuitas itu kayak apa ya? Prinsipnya adalah uh, debit yang masuk di suatu fixed volume itu akan sama dengan jumlah debit yang keluar, kayak gini. Jadi misalnya ini ada sebuah control volume ya. Jadi apapun yang masuk ke sini itu akan sama dengan apa yang keluar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat suatu pipa gitu ya, pipa, terus pipanya nanti bercabang kayak gini, misalnya. Ini kan pasti debit air yang masuk di sini kan pasti sama antara yang keluar lewat sini sama lewat sini. Jadi misalnya ini adalah satu ya, ini bagian satu, ini bagian dua, ini bagian tiga. Jadi apapun yang masuk ke satu itu pasti sama dengan 2 plus 3. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nanti yang masuk itu dua pipa kayak gini, terus nyambung jadi satu, terus ini adanya bercabang 3 kayak gitu, sama aja. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3 plus 4 plus 5. Intinya adalah apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Itu adalah prinsip kontinuitas. Oke, kemudian apa yang akan apa istilahnya digunakan, maksudnya variabel-variabelnya ketika kita berbicara masalah kontinuitas. Kita punya untuk hitung debit Q, kita kan punya luas dikalikan kecepatan. Kalau misalnya waktu di sekolah menengah dulu apa ya, untuk nyari debit itu kurang lebih sama, cuman nanti kalau kita berbicara masalah debit untuk masalah saluran gitu ya, entah saluran tertutup maupun saluran terbuka. Jadi saluran tertutup itu yang kayak pipa, karena kita nggak bisa lihat alirannya kan. Kalau misalnya saluran terbuka berarti kan kita bisa lihat alirannya, itu kayak sistem drainase atau di parit sungai kayak gitu. Nah itu sama, untuk nyari debitnya adalah A dikalikan V, di mana A adalah luas penampang, V-nya kecepatan air. Sehingga ketika kita mendapatkan permasalahan kontinuitas ya sebenarnya simpel aja. Jadi apa yang masuk, Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Udah prinsipnya ini. Kontinuitas Bernoulli itu prinsipnya ini. Bedanya adalah untuk kontinuitas kita lebih fokus ke yang ada di dalam ini. Yang ada di dalam ini alirannya. Tapi kalau Bernoulli itu ada apa ya istilahnya? Ada efek dari ketinggian pipa itu di mana dan seterusnya. Kalau kontinuitas kan memang kita fokusnya di dalam sini doang kan, di dalam pipanya itu ngapain kayak gitu alirannya. Kalau Bernoulli kita nggak cuman memperhatikan pipanya ini, diameternya, kecepatannya, tapi kita juga lihat ketinggiannya itu di berapa, apakah dia miring apa enggak kayak gitu. Oke, ini ada contoh kasus terkait persamaan kontinuitas. Mungkin bisa juga kayak yang jadi PR kontinuitas ya. Jadi misalnya seperti ini, kita punya pipa seperti ini ya, pipa seperti ini yang awalnya membesar di section 1, kemudian dia mengecil section 2. Kemudian kita punya area yang pertama, luas section A ini adalah 10 pangkat 10 pangkat min 3, untuk A2 3 kali 10 pangkat minus 3, jadi lebih kecil kayak gitu. Kemudian kita punya kecepatan di section ini adalah 2,1. Nah kita diminta berapa kecepatan di section 2. Jadi kita bisa kasih lihat seperti ini. Untuk section 1 kita punya A1, kita juga punya V1 di sini. Ini dia pakai simbol U, sebenarnya sama kecepatan. Kemudian kita punya A2 di sini. Nah, kita ditanya V2-nya berapa. Jadi tinggal A1 dikalikan V1 sama dengan A2 kali V2. Kita dapat kecepatan di bagian hilir pipanya. Udah gitu aja sebenarnya untuk kontinuitas. Ini juga sama. Nah, bedanya adalah ini kita diketahui diameter 1, diameter 2 lebih besar, kecepatan 2. Nah, kita diminta untuk nyari di kecepatan satunya berapa. Ini kecepatan 2 diketahui,
diameter 2 diketahui, diameter 1 diketahui, nah V1-nya berapa kayak gitu. Nah, kita nyari luasnya dulu kan ini. Kan rumusnya sama, kontinuitas A1 dikalikan V1 sama dengan A2 kali V2. Udah, ini aja sebenarnya prinsip kontinuitas itu. Kita A1 ini rumus lingkaran ya, 1/4 pi D1 kuadrat. Kayak gini. V1 diketahui, V1 yang ditanyain ya. V1 ditanyain A2 1/4 pi D2 kuadrat. 1/4 pi D2 kuadrat, velocity 2 diketahui. Udah dapat V1-nya berapa? Ini V1-nya setelah dari hasil analisis dapat 5,3. Nah, ketika nanti bercabang, sebenarnya sama. Prinsipnya ini kan yang masuk kan di sini. Kita kasih pembatas saja biar bisa bedain ini yang masuk in, ini yang out. Jadi key yang in sama dengan key yang out. Berarti kan ini cuma satu ya. Berarti A1 dikalikan V1, karena ini yang out ada 2, bercabang jadi 2 sama 3, berarti A2 kali V2 plus A3 kali V3. Atau kita bisa mention Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Oke, inti dari kontinuitas cuma itu aja. Q in sama dengan Q out. Jadi kalau misalnya dengan soal yang kemarin saya share, itu mungkin 10-15 menit sudah selesai harusnya dengan prinsip ini. Contoh lagi, kita punya pipa 1 diameter 50 mm. Kita punya diameter 1 ya. Velocity-nya 2 meter per second. V1. Oke, V1. Di sini ada V1. Kemudian pipa 2 diameternya 40. Kita punya diameter 2 di sini. Kemudian pipa 3 diameter 60. Pipa 3. Nah, bedanya adalah untuk yang pipa 2, dia mengambil 30% dari total discharge. Berarti dia di sini punya 0,3 Q. Dia berarti di sini tinggal 0,7 Q. Q1. Perlu diingat karena ini kita kasih pembatas ya. Q in sama dengan Q out. Lebih gampangnya sih itu. Q in sama dengan Q out, kemudian kalian elaborasi lagi. Q in A1 kali V1, A2 kali V2 plus A3 kali V3, kayak gitu. Jadi karena ini kita diketahui debit, berarti kan Q2-nya dapat ya. Q2-nya kan 0,3 Q1, dapat sekian. Q3-nya adalah 0,7 Q1, kita dapat sekian. Dengan Q1-nya kan kita cari dulu karena diketahui debit, diameter 1/4 pi D kuadrat dikalikan V1. V1-nya yang tadi 2 meter. Jadi kita dapat debit Q1 di sini. Kita nyari debit Q2, Q3. Jadi harusnya kalau ditambah Q1 sama dengan Q2 plus Q3 kayak gitu. Setelah kita dapat Q2, Q3 udah dapat seperti ini. Q2 sama dengan A2 dikalikan V2. Kita dapat kecepatan di section 2. Q3 sama dengan A3 dikalikan V3. Kita dapat section di kita dapat kecepatan di section 3. Udah gitu aja sebenarnya untuk nyari kontinuitas. Kita coba cek soal lagi. Nah, seperti ini. Air mengalir dalam pipa berdiameter 50. Jadi sebenarnya untuk biar gampang ngerjain kontinuitas itu kita sketsa dulu aja. Mengalir di dalam pipa diameter 50 dengan kecepatan 1 meter per second. Kecepatan. Jika diameter pada ujung yang lain dari pipa tersebut adalah 500, berarti kan dia membesar ya. Dari 50 menjadi 100, membesar seperti ini. Berapa kecepatan aliran pada ujung tersebut? Jadi kita punya diameter di sini, kita punya kecepatan, punya diameter di sini. Yang ditanyain adalah kecepatan di ujung sini berapa, kayak gini. Sama prinsipnya, Q in sama dengan Q out. A1 dikalikan V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya 1/4 pi D1 kuadrat. A2-nya 1/4 pi D2 kuadrat, V1-nya diketahui, kita dapat V2. Mana yang ada yang bercabang nggak ya? Nah, misalnya seperti ini, ada yang bercabang. Nah, ini kan kelihatannya banyak gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya untuk ngerjain kontinuitas, meskipun ini terasa atau terbaca banyak kayak gitu, kayak tadi kita sketsa dulu. Kalau kita udah sketsa, cara ngerjainnya gampang. 5-10 menit sudah selesai.
Air mengalir melalui pipa 1, 2, 3, 4. Air mengalir melalui pipa 1 dengan diameter 50. Oke, pipa 1 50. Yang dihubungkan dengan pipa 2 berdiameter 75 mm. Berarti kan dia naik ya. Sorry, membesar. Dari 50 menjadi 75. Berarti ginilah. Kemudian ujung pipa 2 bercabang menjadi pipa 3 dan pipa 4. Berarti dia bercabang pipa 3, pipa 4 kayak gini. Oke, kurang lebih nanti sketsanya seperti ini untuk keseluruhan sistem ini. Tinggal kita kasih lihat apa sih ini data-datanya. Kita kasih angka 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4 biar nggak bingung. Pipa 1 kita punya dapat diameter 1, pipa 2 kita punya diameter 2, kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per second, kita punya V2. Ujung pipa 2 bercabang menjadi pipa 34, kecepatan pipa 3 1,5, kita punya V3. Diameter pipa 4 30, diameter pipa 4. Debit aliran pipa 4 setengah debit pipa 3. Q4 sama dengan setengah debit pipa 3. Kita diminta nyari Q1, V1, Q2, Q3, D3, Q4, V4. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kita misalnya kalau mau nyari ini ya, kita mau nyari V1 di sini ya, V1 di sini kan. Kita di sini potong dulu aja. Kita potong di sini. Jadi kita cuma fokus di pipa 1 sama pipa 2. Berarti kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita punya diameter di sini, kita punya diameter, dapat luas, V2 diketahui, dapat V1 di sini. Dapat V1. Q1 sama dengan A1 dikalikan V1, dapat lagi. Selanjutnya juga sama, selanjutnya Q2, Q3, D3, Q4, V4, kurang lebih step-stepnya seperti itu. Untuk kontinuitas. Oke, itu aja kayaknya yang kontinuitas. Kurang lebih adalah prinsipnya seperti itu. Apa yang masuk, dia sama dengan yang keluar. Yang kurang lebih adalah kita hanya berhubungan sama debit, luas penampang, sama kecepatan. Dan luas penampang ini dipengaruhi oleh diameter. Oke, any questions terkait persamaan kontinuitas? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutin ke Bernoulli. Oke, perlu diingat bahwa untuk Bernoulli ini juga sama, ada hubungannya sama kontinuitas ya. Jadi apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Bedanya adalah yang di kontinuitas kita fokus pada apa yang di dalam ini, yang masuk di sini luas penampang, kecepatannya berapa, debitnya berapa. Nah, untuk Bernoulli kita dipengaruhi sama eksternalnya pipa itu. Jadi kalau kontinuitas cuma internal, kalau Bernoulli kita ada faktor eksternalnya. Oke, tadi kita udah mention bahwa sebelum kita masuk Bernoulli, kita perlu tahu persamaan kontinuitas, equation of continuity. Yang tadi kita udah bahas bahwa apa aliran yang masuk itu sama dengan aliran yang keluar. Q yang in sama dengan Q yang out. Dimana kita bisa pakai rumus ini, A dikalikan V ya, sama aja sih sebenarnya. Bentar, kita ganti warna pen dulu. Oke, apa yang masuk itu sama dengan apa yang keluar, A1 V1, A2 V2, atau A in V in, A out V out, kurang lebih seperti itu. Oke, contoh-contohnya sebenarnya sama kayak yang tadi kita bahas ya, jadi maybe nggak akan saya ulang lagi terkait persamaan kontinuitas. Sebenarnya sama, kita nyari Q1 A dikalikan V, nyari V2 Q per A kayak gitu. Jadi intinya cuma itu aja, Q in sama dengan Q out, kita punya Q sama dengan A kalikan V. Udah, kita putar-putar aja kalau misalnya dapat case yang beda-beda. Oke, nah untuk persamaan kontinuitas juga akan berpengaruh pada persamaan momentum sebenarnya. Bernoulli, mana ya Bernoulli?
Oke, sampai sini. Oke, kita mulai dari sini ya untuk Bernoulli. Jadi sebenarnya sama prinsipnya terkait persamaan Bernoulli, kaitannya dengan kontinuitas, bahwa apa yang mengalir, yang masuk ke suatu sistem pipa kayak gitu akan sama dengan apa yang keluar kayak gitu. Nah, apa yang berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari prinsip Bernoulli? Yang pertama, kita punya faktor tekanan. Kita punya faktor tekanan. Kemudian gravitasi di sini, sama elevasi. Nah, di sini kita sebenarnya rumusnya juga itu aja sebenarnya. Cuman kan kelihatannya banyak kayak gitu kan. Yang ini loh, tekanan kan P rho G gini kan, plus gravitasi V kuadrat per 2G elevasi plus Z. Ini kan kelihatannya ini ya, kelihatannya banyak kayak gitu. Nah, kita kan coba latihan gambar apa namanya prinsip Bernoulli pada suatu sistem pipa, yang harapannya sih biar nggak bingung lagi. Sebenarnya rumusnya ini aja sebenarnya untuk Bernoulli. Ini aja. Kalau kontinuitas kan ini ya, A dikalikan V ini kan. Nah, Bernoulli cuma ini aja. P per, kalau misalnya disederhanain itu P per gamma, kan berjenis kan rho kali G, ya kan? Kemudian V kuadrat per 2G plus Z. Nah, ini kita gunain ini sebagai apa istilahnya, solusi permasalahan Bernoulli. Jadi pasti akan menggunakan ini terus. Nah, ini kita punya pressure head, kita punya velocity head, potential head, sama total head. Jadi rumus persamaan Bernoulli kan seperti ini. Jadi P1 per rho G ini kan lebih ke tekanan ya, kita bisa sebut sebagai pressure head. V1 kuadrat per 2G, V sebagai kecepatan kita bisa sebut sebagai velocity head. Kemudian untuk Z yang berhubungan sama elevasi kita bisa sebut sebagai potential head. Potential head. Oke. Nah, untuk menerapkan persamaan Bernoulli pada suatu sistem, ada banyak persyaratannya, bukan banyak sih, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem tersebut. Yang pertama, alirannya harus steady. Alirannya harus steady. Steady itu apa ya istilahnya? Dia debitnya nggak berubah-ubah. Gini, cara membayanginya gimana ya? Kalau kalian ini aja, kalau kalian bayangin suatu saluran itu ya, saluran irigasi itu kan biasanya dia debitnya kan bukan debit, elevasi kan rata gitu kan, elevasinya rata, kemudian dia nggak berubah-ubah, maksudnya dia mengalir tenang kayak gitu, alirannya pelan kayak gitu. Nah, itu kurang lebih yang dinamakan steady. Cara cepet apa namanya bayanginnya. Kalau misalnya yang nggak steady, unsteady itu adalah kalau misalnya dia ketemu bendungan atau ketemu terjunan gitu. Jadi misalnya ini misalnya saluran tampak samping yang awalnya rata kayak gini, tiba-tiba ada mungkin terjunan, dia jadi cepet kayak gini. Nah, ini dia unsteady karena terjadi perubahan kecepatan, perubahan debit saluran. Tapi kita akan bahas nanti setelah Bernoulli. Oke, alirannya steady, kemudian density is constant, massa jenisnya konstan. Jadi kalau misalnya air yang mengalir, yaitu harus air semua, nggak boleh ada air minyak dicampur kayak gitu. Kalau misalnya minyak berarti harus minyak semua. Kalau misalnya sirup semua. Jadi massa jenisnya konstan. Friction loss-nya negligible, ada kehilangan akibat gesekan. Oke, contohnya seperti ini. Kayaknya lebih enak yang manual deh. Oke, ini saya kasih contoh satu dulu ya, sebelum kita nanti gambar. Oke, misalnya seperti ini, ada suatu pipa. Pipa massa jenisnya 960. Dia steady.
960, kemudian steady, kemudian dia punya diameternya 100 mm, diameter 2-nya 80, tekanan 1 200, kecepatan 15, kemudian the tube is horizontal, Z1 sama dengan Z2. Jadi dia ini pipanya horizontal, nggak miring, nggak kenapa-napa gitu kan, sehingga ketinggian itu sama, Z1 sama dengan Z2. Nah, kita diminta nyari ketekanan di section 2. Tekanan di sini berapa kayak gini. Prinsip kerjanya sama kayak yang tadi di kontinuitas, bahwa apa yang masuk, sistem yang masuk, apa yang masuk sama dengan apa yang keluar, kayak gitu. Karena ini Bernoulli ya, berarti kan P gini ya, P per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z2. Masih ingat ini ya, untuk rumus ini adalah rumus paten Bernoulli yang tadi kita mention di awal tadi. Nah, tinggal ini aja sebenarnya, kalau misalnya kita udah dapat apa yang masuk sama dengan apa yang keluar, tinggal kita ini aja apa namanya, substitusi angka-angkanya. Jadi kita masih pakai persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas kita nyari V2. Ini kan V1-nya diketahui ya, V1. Nah, V2-nya belum. Kita punya A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini Q1 sama dengan Q2. Kita dapat V2-nya sekian. Oke, sehingga P2-nya di sini adalah P1 minus massa jenis per 2 V1 kuadrat per V2 kuadrat. Dapatnya sekian. Jadi setelah kita dapat ini ya, Bernoulli tadi, kan kita keluarin kan, Z1-nya kan sama, Z1, Z2 kan sama, berarti bisa dicoret. Tinggal P2, massa jenisnya kan sama juga, massa jenis sama gravitasi. Cuman ini kita bisa nggak perlu coret kayaknya yang massa jenis, karena di sini kita diketahui massa jenisnya. Maybe the gravitasi. Nah, kita setelah kita keluarin dapat persamaan seperti ini. P2 sama dengan P1 plus rho per 2 V1 kuadrat per minus V2 kuadrat. Kita nyari V2 kuadrat, V2-nya berapa, baru kita masukin angka ini, dapat angka yang ini. P1 kita punya sebesar 200.000, sehingga P2-nya adalah sekian. Oke, kurang lebih seperti itu untuk case Bernoulli. Mungkin yang lebih ke gambar dulu aja kali ya. Oke, ini sama kayak kontinuitas, bahwa kalau kita misalnya dapat persamaan atau permasalahan Bernoulli, kita lebih baik gambar dulu sebelum melakukan hal lain. Kalau misalnya pipa yang kontinuitas kan gampang kan, cuman beda diameter terus sketsa saya seperti itu. Nah, Bernoulli kita ada faktor pressure head, kemudian velocity head, sama potential head. Ada 3 faktor yang berpengaruh. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini, kita punya pipa. Ini pipanya ini ya, pipanya ini. Awalnya dia diameternya besar, kemudian dia mengecil. Oke, gimana cara gambarnya? Step pertama adalah kita lihat pipanya dulu. Pipanya kan ini kan. Kemudian kita lihat pipa. Kemudian kita buat garis tengah lurus di pipa itu. Jadi ini kan pipanya kan. Ini kan garis tengahnya kan ini. Kita tarik garis di tengah-tengah, center line. Seperti ini. Yang ketiga adalah kita lihat datumnya. Datumnya itu kayak elevasi tanahnya yang di bawah pipa itu. Jadi ini elevasi datumnya di sini. Kita tahu di sini ya, datum. Oke, kita udah punya ini semua. Kemudian baru kita, yang keempat adalah kita mendefine potential head.
Potential head-nya adalah jarak antara center line ini dengan datumnya. Itu disebut dengan Y1 atau Z1. Kemudian untuk yang pipa yang section 2 itu juga sama. Dari center line ini sampai datum itu adalah Y2. Kita udah dapat potential head. Nah, kemudian kita gambar piezometric head. Jadi piezometric head itu sebenarnya kita ngikutin kemiringannya aja sih sebenarnya. Jadi misalnya ini ya, ini kan piezometric head. Jadi kita gambar garis miring kayak gini. Kemudian dia terjadi ada efek perubahan pipa ini, perubahan penampang yang awalnya besar jadi kecil. Kita miringin seperti ini. Kita lurus gini kan, terus miring. Terus baru dia lurus lagi. Kayak gini. Itu untuk piezometric head. Nah, untuk total head kita sama masih garis miring kayak gini. Nah, kita langsung tarik garis miring ke bawah. Nggak perlu ada ini efek perubahan penampang kayak gitu. Nah, jarak antara center line ke piezometric head kita sebut sebagai pressure head. P1 per gamma. Kemudian kita jarak antara piezometric head sampai total head adalah velocity head. Velocity head. V1 kuadrat per 2G. Udah ini aja sebenarnya untuk persamaan Bernoulli. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa persamaannya adalah P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Y1 sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Y2 kayak gini. Oke, maybe kita coba gambar lagi ya. Ada contoh gambar gak ya? Oke, misalnya ini. Kita masih gambar ya. Suatu pipa mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3 menjadi 0,1. Oke, jadi mungkin ini terlihat apa ya? Terlihat banyak gitu ya. Terlihat banyak ada angka-angka, ada variabel-variabel. Sama kayak kontinuitas tadi bahwa untuk membuat yang simpel atau gampang dibaca kayak gitu, untuk gampang dipahami, gambar. That's the only solution adalah gambar terlebih dahulu. Oke, kita cek. Mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3 menjadi 0,1. Berarti kan sketsanya kan gini. Dia 0,3, kemudian dia mengecil gini kan. Mengecil gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian selisih elevasi tampang 1 dan tampang 2 dengan tampang 1 di bawah adalah Z. Berarti selisih elevasi tampang 1 dan 2 dengan tampang 1 di bawah. Berarti ini tampang 1, tampang 2. Karena ini tampang 1 di bawah, berarti dia gambarnya gini. Karena tampang 1-nya di bawah. Kayak gini. Nah, beda elevasinya adalah Z. Nanti beda elevasi di sini sama sini adalah Z. Ke datumnya lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang lain-lain sebenarnya sama ya, kita cuman punya data debitnya sekian, kemudian tekanannya sekian, tekanan tampang 2 sekian, kemudian kehilangan tenaga diabaikan, dan percepatan gravitasi sekian. Mungkin untuk solusinya nanti kita bisa bahas setelah gambar ini. Oke, kita udah dapat gambarnya ya, kurang lebih kalau misalnya digambar seperti ini. Biar lebih gede. Gimana sih ini? Bisa dihapus gak sih ini? Eraser. Oke, saya coba gambar ya dengan sketsa yang tadi. Nah, anggap aja ini pipanya lah. Pipanya kayak gini, dari kecil menjadi dari besar menjadi kecil, kan dia mengecil. Kemudian beda elevasi antara pipa 1 pipa 2
adalah Z. Ini adalah Z. Oke. Oke, sama kayak yang tadi. Step-stepnya yang pertama kita lihat pipanya terlebih dahulu, cek pipanya. Kemudian yang kedua adalah kita buat center line di sini di tengah-tengah. Yang ketiga adalah kita potential head atau Z-nya. Kan ini kan di atas tanah pas ya yang pipa 1, berarti dia Z satunya 0 kan. Yang ini Z2-nya adalah Z ini, beda elevasi ini. Berarti kita udah punya di sini. Yang keempat, kita bikin piezometric head. Atau garis tekanan lah. Sama kayak tadi, karena ini cuma satu miring, berarti dia cuma seperti ini bentuknya, piezometric head. Kemudian yang kedua, yang total head ini, garis tenaga. Oke, ini juga sama, bentuknya adalah seperti ini. Oke, jadi yang kelima total head. Oke, setelah kita dapat dua garis ini, kita tinggal kayak tadi, jarak antara center line di sini sama piezometric head, dia adalah V1 per gamma. Jarak antara piezometric head dengan total head adalah V1 kuadrat per 2G atau velocity head. Kita punya pressure head. Yang ketujuh, velocity head. Sama kayak yang ini, jarak antara 2 ke piezometric head di sini adalah P2 per gamma. Jarak antara piezometric head ke total head adalah V2 kuadrat per 2G. Kayak gini. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini untuk gambar Bernoulli. Nah, untuk ini menyelesaikan permasalahan yang ini, kita kan udah punya data-datanya. Kita punya kita punya D1 di sini. D1 diketahui. D1 diketahui, D2 diketahui, kemudian kita punya Q. Q1 diketahui. Yang belum diketahui adalah Q2 di sini kan. Q2 di sini kan sebenarnya sama. Q1 sama dengan Q2. Berarti sebenarnya besarnya sama. Q1 sama dengan Q2. V1-nya belum diketahui ya dari sini. Kita bisa nyari V1 dari sini kan. Kita kan punya diameter. Di sini kita dapat luas. Dapat A1. Q1 sama dengan A1 V1. Kita dapat V1. Kemudian kita pakai kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini diketahui. A2 diketahui dari diameter ini, kita dapat V2 di sini. Oke, kemudian kita nyari P1. Where is P1? P1 adalah ada 2 kg force. Kita pakai sistem Bernoulli, persamaan ya. P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z sama dengan P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z, 2Z1. Oke, karena Z1-nya 0, berarti kita di sini 0. Z2-nya ini yang ditanyakan kan ini, Z2-nya. Oke, kita punya P1 gamma. Jadi untuk ini, tekanan di tabang 1 ini, kita bisa mention itu sebagai P1 per gamma. Berarti dia di sini 20. Seperti ini. Kita punya V1 dari sini. Tadi kan V1 diketahui, V1 kuadrat per 2G gravitasinya dari sini 9,81. Ini semuanya diketahui ya. Diketahui semua sama dengan P2. P2-nya di sini adalah
P2. P1-nya tadi mana ya? 2 kg force. Oh. Oh gini cara ngitungnya. Jadi untuk yang P1 gamma kita kan punya ini ya 2 kg force. Kalau misalnya kita jadiin 2 kg force per cm², kalau kita bisa jadiin meter air itu dikali 2 kali 10 pangkat 4, 20.000 ton, sorry, kilogram force per meter kuadrat. Sehingga untuk P1 gamma ini kenapa 20? Itu adalah P1 per gamma itu P1-nya 20.000. Gamma di sini kita pakai gamma air 1000. That's why ini hasilnya 20. Jadi dari kilogram force per cm², kita konversi menjadi 20.000, jadinya kilogram force per meter kuadrat ya. Sehingga hasil 20. Nah, kemudian untuk dengan cara yang sama di ini ya P2 per gamma ini, apabila tekanan pada tabang 2 tidak boleh kecil dari 1 kg force, berarti kan dia 10.000. P2 gamma adalah P2 per gamma 10.000 per 1000. Berarti dia di sini ada 10. V2 kuadratnya kita tadi diketahui ya, udah dihitung, kita dapat V2-nya, gravitasi dapat, udah kita dapat Z2. Karena semua angka-angka ini udah didapat kayak gitu. Oke, kurang lebih sebenarnya untuk ngerjain Bernoulli sebenarnya sama, apa yang masuk dia sama dengan yang keluar, cuman dia ada variabel-variabel pressure head, velocity head, sama potential head. Ini aja sebenarnya rumusnya itu. Tinggal kita mendefinisikan ini dari mana angkanya, ini dari mana angkanya, kayak gitu. Oke, itu yang permasalahan 1. Nah, untuk yang contoh ini kita contoh yang lain nggak ya? Nggak ada. Misalnya kita punya contoh yang lain Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Kita gambar manual aja deh, kita gambar manual. Misalnya ini aja, saya kasih contoh ini aja ya. Ini cuma gambar aja sih, gambarnya gimana. Untuk cara ngerjain Bernoulli kurang lebih seperti itu tadi yang udah kita bahas. Kita ke gambar dulu aja. Oke, misalnya saya punya ini ya, saya punya pipa lagi. Pipa dari diameter seperti ini. Kemudian dia mengecil ya, mengecil. Kemudian dia membesar lagi. Nah, gimana gambar Bernoulli-nya kayak gitu? Sama kayak tadi, yang pertama adalah kita lihat pipanya dulu. Kita lihat pipanya. Habis itu kita buat center line-nya. Center line. Berarti di sini ya, center line. Center line. Oke, nggak ada penggaris di sini. Oke, anggap ini lurus ya. Ini anggap lurus saja, center line. Seperti ini. Oke, yang ketiga kita cek datumnya. Atau elevasi di tanahnya berapa. Misalnya ini elevasinya di sini ya. Elevasi tanah, ini datumnya di sini. Oke, kita udah punya ya. Udah punya center line. Sama datum. Baru kita bikin potential head. Potential head. Jarak antara center line dengan datum di sini adalah Z1. Kemudian ini pipa 1 ya, pipa 1, pipa 2, pipa 3. Nah, jarak antara pipa 2 di center line ini dengan datum adalah Z2. Jarak antara center line pipa 3 ke datum adalah Z3. Kayak gini. Oke, kemudian kita buat piezometric head atau garis tekanan. Garis tekanan atau piezometric head, garis tekan.
Sama kita kalau misalnya pakai penggaris tinggal dari sini, kemudian kita miring ya. Semua gambar piezometrik itu miring. Kemudian kita punya perubahan pipa dari besar ke kecil. Perubahan pipa, kemudian kita miringin lagi. Kemudian terjadi dari kecil ke besar. Berarti kan dia naik ya. Berarti ini garisnya naik lagi. Naik, terus miring lagi. Yang membedakan sama garis tenaga nanti adalah sebenarnya sama gambarnya. Saya coba gambar ya. Jadi kita gambar di sini garis tenaga, dapat perubahan pipa, perubahan penampang, terus miring lagi. Nah, kalau misalnya garis tekanan kan dia, kalau misalnya pipa yang membesar itu kan dia naik kan. Nah, kalau misalnya garis tenaga yang ke-6 ini ya, garis tenaga atau yang total head, garis tenaga, dia masih ke bawah lagi. Jadi dia nggak dipengaruhi dia naik atau membesar atau mengecil kayak gitu. Jadi dia lebih ke step-step undakan kayak gitu. Jadi dia turun kayak tangga untuk yang garis tenaga. Kalau yang garis tekan dia tergantung pipanya membesar atau mengecil. Jadi kalau misalnya mengecil dia ke bawah, kalau membesar dia naik ke atas kayak gitu. Oke, ini garis tekan yang biru, yang hijau garis tenaga. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Oke, habis itu karena kita udah dapat garisnya, tinggal kita kasih notasinya. Jarak antara center line ke garis tekan adalah P1 gamma. Yang di sini jarak antara garis tekan sampai ke center line pipa 2 adalah P2 gamma. Jarak antara ini ke sini adalah P3 gamma. Jarak antara garis tekan sama garis tenaga adalah V1 kuadrat per 2G. Kemudian ini juga sama V2 kuadrat per 2G. Ini juga sama V3 kuadrat per 2G kayak gini. Oke, kita punya kehilangan tenaga di sini. Kehilangan tenaga akibat ini perubahan penampangnya kan, ini kan berubah kan dari besar ke kecil. Nah, kita nyebut kehilangannya itu adalah sebagai HF. HF ini adalah kehilangan tenaga akibat gesekan. HE adalah kehilangan tenaga akibat perubahan penampang. Perubahan penampang. Perubahan penampang. Oke, kalau misalnya kita gambar di sini berarti wait. Tinta mau coba. Oke, jadi misalnya kita untuk memudahkan gambarnya kita di sini kasih garis lurus ya. Garis horizontal paling atas. Kayak gini. Oke, jadi garis yang miring ini dia adalah kehilangan tenaga akibat gesekan HF. HF1. Kemudian yang garis ini kan dia terjadinya dikarenakan adanya perubahan penampang dari besar ke kecil kan. Berarti dia ada kehilangan perubahan tenaga akibat perubahan penampang, kita sebut sebagai HE1. Oke, kemudian dari sini kita kasih garis putus lagi, putus-putus di sini. Nah, jarak antara ini sampai sini adalah HF2, kehilangan tenaga akibat gesekan. Kemudian di sini adalah kehilangan tenaga akibat perubahan penampang dari kecil ke besar. Ini disebut HE2. Kayak gini. Kemudian kita kasih garis lurus lagi. Nah, ini adalah HF3. Kenapa di sini nggak ada HE3? Dikarenakan ini kan nggak ada perubahan penampang lagi kan. Berarti HE-nya cuma HE1 sama HE2. Yaitu kehilangan akibat perubahan penampang. Karena ini terjadi perubahan penampangnya kan 2 kali kan.
dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Tapi untuk gesekannya dia berpengaruh terus. Jadi ini adalah kehilangan gesekan HF1, HF2, HF3. Oke, kemudian baru kita bikin persamaannya. Nah, meskipun ini nanti ada banyak pipa ya. Ini kan pipanya 1, 2, 3 gini kan. Nah, kita persamaannya sama. Apa yang dia masuk, apa yang dia keluar gitu kan. Berarti dia P1 T per gamma plus V2 V kuadrat per 2G plus Z sama dengan P per gamma plus V2 kuadrat per 2G plus Z. Gini kan. Nah, karena ini yang masuk adalah pipa 1 dan yang keluar pipa 3, berarti di sini angkanya 1 dan 3. P1, V1, Z1, P3, V3, Z3 kayak gini. Jadi untuk yang pipa 2 ini dia nggak masuk ke apa istilahnya persamaan secara global. Tapi kalau nanti diminta untuk meninjau pipa 1 pipa 2, dia baru keluar ini jadi pipa P2 nantinya. Kalau misalnya kita cuma meninjau pipa 1 sama pipa 2 kayak gitu. Tapi kalau secara global keseluruhan berarti dia cuma pipa 1 sama pipa 3 persamaannya. Jadi P1 P1 Z1 P3 V3 Z3 kayak gitu. Nah, kita masih punya tambahan lagi ya, yaitu HF1 plus HF2 plus HF3, atau kita bisa sebut sebagai sigma HF. Ini HF1 plus HF2 plus HF3 plus sigma HE, perubahan penampang. Ini adalah HE1 plus HE2 kayak gitu. Oke, jadi soal yang saya share kemarin terkait kan diminta untuk buat persamaan kan, persamaan Bernoulli. Nah, sebenarnya kalian gambar seperti ini sama kayak gini konsepnya, nyari P1 per gamma, Z1 V1 kuadrat per 2G. Itu pipanya kan ada banyak ya, pipa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang miring dan lain sebagainya. Kalian ikutin aja alurnya kayak yang tadi itu. Kemudian untuk secara global sama, nanti kurang lebih bentuknya kan seperti ini persamaannya. Cuman kan yang beda sigma HF-nya nanti apa gitu kan. Sigma HF-nya apa aja, sigma HE-nya apa aja, dan di mana kayak gitu. Jadi yang gambar Bernoulli yang soal yang pertama atau kedua ya, soal yang kedua kalau nggak salah, itu sebenarnya cuma gambar kayak gini aja, identifikasi V1 kuadrat 2G yang mana, ini yang mana, kita gambar garis tekan, garis tenaga, dapat yang seperti ini. Step-stepnya sama, cuman banyak pipa aja sebenarnya, cuman bentuknya akan sama, urut-urutannya P1 gamma, P2 gamma, P3 gamma, dan seterusnya. Sama ini sigma HF sama sigma HE, paling yang nanti lebih banyak kan, itu perubahan penampangnya juga ada banyak kan, berarti HF-nya mungkin 5, 6 atau lebih kayak gitu. Tapi kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Kita cuman mention persamaan global sigma HF plus sigma HE, dan dimension sigma HF-nya itu apa aja, sigma HE-nya apa aja kayak gitu. Oke, kemudian yang soal yang ketiga kalau nggak salah itu lebih ke kayaknya sama soal yang ketiga itu. Sketsa terlebih dahulu, gambarnya seperti apa, bentuknya akan seperti ini, bukan seperti ini ya, cara ngerjain seperti ini. Habis itu kan tinggal masukin angkanya aja kayak yang tadi kita bahas di sini. 1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1. Jadi sebenarnya untuk ngerjain Bernoulli itu, walaupun banyak pipa ya, kita fokus ke ini aja, 2 pipa aja. Jadi misalnya kita pengen ninjau pipa 1 nih, atau pipa 2. Yang dekat sama pipa 1 kan pipa 2, berarti kita cuman Q1 sama dengan Q2. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita pengen ninjau pipa 2, tapi yang diketahui banyak pipa 3, berarti Q2 sama dengan Q3. Kurang lebih seperti itu. Tinggal dikasih persamaan kayak tadi, kayak ini aja. P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini rumus konstannya sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, that's terkait Bernoulli. Ada pertanyaan mungkin? Cara gambar sama atau menentukan apa gitu Bernoulli?
Oke, kalau belum ada, jadi kayak gitu ya untuk kontinuitas sama Bernoulli. Jadi harapannya kalau nggak salah yang hari ini soalnya itu ya kontinuitas sama Bernoulli kan yang perlu dianalisis. Jadi untuk kontinuitas saya pikir nggak terlalu bermasalah karena konsepnya cuma itu aja. Saya pikir 15-20 menit kayaknya bisa selesai cepat kayak kalau kontinuitas. Mana tadi ya kontinuitas? Kontinuitas, wait. Nah, prinsipnya sama. A1 V1, A2 V2. Kalau misalnya mau meninjau salah satu, kita potong aja. Misalnya cuma ninjau section 2 sama 34. Atau ninjau section 1 sama section 2. Jadi intinya kita meninjau section yang masuk sama dengan section yang keluar. Itu aja rumusnya A1 V1, A2 V2. Udah tinggal dibolak-balik aja itu nanti data-datanya sebenarnya. Oke, kemudian soal yang kedua terkait Bernoulli, kalau nggak salah tadi yang gambar ya. Karena itu sebenarnya kan cuma gambar persamaan doang kan sebenarnya yang soal 2. Berarti nanti cara menganalisisnya adalah seperti tadi kita gambar. Mana sih? Nah, seperti ini. Cuman kan lebih banyak pipanya. Tapi step-stepnya sama. Kita lihat pipanya, bikin center line, kemudian datum. Dapat datumnya kita dapat identifikasi Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai Z sekian kayak gitu. Habis itu kita gambar garis tekanan. Garis tekanan miring. Kalau misalnya ada perubahan pipa besar ke kecil berarti dia turun, miring lagi. Perubahan pipa dari kecil ke besar dia naik, kemudian turun, kemudian misalnya ada perubahan lagi, kurang lebih seperti itu tahapannya. Untuk garis tekan, kalau garis tenaga itu kayak berundak tangga, jadi nggak ada naiknya. Jadi dari miring ada perubahan pipa dia turun, miring lagi, ada perubahan pipa dia turun, miring lagi. Jadi kayak gini lah kalau misalnya turun banyak nanti kurang lebih. Untuk yang garis tenaga, habis itu kita bisa identifikasi variabelnya P1 gamma, P2 gamma, P3 gamma. Itu jarak antara center line dengan garis tekan. Jarak antara garis tekan dengan garis tenaga adalah velocity head, V1 kuadrat per 2G. Setelah itu kita baru identifikasi yang ini, kehilangan tenaga akibat gesekan HF1, HF2, HF3, perubahan kehilangan tenaga akibat perubahan penampang, kita punya HE1, HE2, dan seterusnya. Terus habis itu hasil akhirnya seperti ini, rumusnya yang ditanyakan dengan kalau nggak salah persamaannya. Jadi yang difokuskan yang masuk pipa 1, yang keluar pipa berapa, misalnya pipa 15. Berarti tinggal ini P1 bla bla bla, P15 per gamma, dan seterusnya. Sigma HF plus Sigma HE. Sigma HF nanti yang dimention, HF-nya itu apa aja dan di mana aja kayak gitu kan. Sigma HE-nya juga di mana aja kayak gitu. Kemudian soal yang ketiga, kalau nggak salah kayak ini ya. Kayak ini digambar dulu aja. Itu kayaknya juga lebih dari 2 pipa kalau nggak salah. Tapi kurang lebih gambarnya sama. Rumusnya juga sama sebenarnya. Tinggal di elaborasi aja nanti. Ini hasil akhirnya kurang lebih rumusnya pakai yang kayak gini untuk dapetin variabel-variabelnya. Jadi kalau kontinuitas kita punya A sama V aja, Bernoulli kita punya P per gamma, V1 kuadrat per V2 kuadrat, V kuadrat per 2G plus Z. Ini aja untuk kontinuitas sama Bernoulli. Oke, Baby, any question sebelum kita move on ke materi selanjutnya? Itu ya terkait yang perlu dikerjakan hari ini. Kalau ini kayaknya nggak terlalu lama sih sebenarnya untuk kontinuitas, jadi 15-10 menit bisa sih sebenarnya kontinuitas yang Bernoulli tadi gambar. Gambar ini ya maybe 20 menitan lah, 20 menit. Terus sebenarnya kalau misalnya udah paham caranya secara cepat 5 menit jadi sih sebenarnya. Mungkin lebih lama yang ini tadi, yang soal 3-nya ya, yang Bernoulli, soal panjang maksudnya. Cuman sebenarnya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Step-stepnya sama. Kita gambar, kita bikin persamaannya, udah tinggal masukin angkanya aja sebenarnya. Kayak gitu untuk
Bernoulli. Oke, any questions so far terkait gambarnya mungkin? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya bisa move on ya ke materi yang lain.